Kita semua, salam sejahtera. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu PPL yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami di siang hari ini dalam kegiatan kami disiplin penerapan budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, saya minta rekan saya Ibu Amismina untuk memimpin kita di dalam doa. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam Tuhan Roh Kudus, kami datang mengucap syukur di hadapan hadirat atas segala berkat perlindungan dan senantiasa Engkau limpahkan kepada kita semua. Mengatur dalam menyertai kami dari pagi hingga pada siang hari ini. Dan saat ini kami akan berkegiatan bersama teman-teman kami di tempat ini. Kami mohon penyertaan-Mu semoga kegiatan kami dari awal dan berakhirnya nanti boleh berjalan dengan baik sesuai dan sesuai dengan kehendak. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui permohonan kami terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, akan memaparkan materi, akan berbagi tentang materi yang kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak, yaitu pada modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh tentang budaya positif, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira apa yang terbersit dari Bapak Ibu ketika mendengar kata budaya positif? Kebiasaan yang baik. Kayak kebiasaan yang baik. Jadi budaya positif itu adalah konsep inti yang akan kami bagikan hari ini. Yang pertama ada disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, restitusi, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, kreativitas dan segitiga restitusi. Ya, kira-kira dari 6 bagian ini ada yang asing di telinganya Bapak Ibu? Kan ada yang seorang itu ada sesuatu yang dia genggam. Kemudian yang satunya, teman yang satu berusaha untuk dia merayu bagaimana teman yang satu itu supaya dia bisa membuka genggaman tangannya. Ya, saya minta Bapak Ibu mungkin bisa berpasangan. Ya, jadi ada satu yang menggenggam, kemudian yang satunya itu berusaha untuk merayu supaya orang yang menggenggam tangannya ini berusaha untuk membuka. Ada satu yang menggenggam, yang satu orang itu berusaha merayu orang yang menggenggam tangan ini supaya dia mau membuka. Ya, silakan kalian rayu, mau dibuka atau tidak? Ya, mau dengan rayuan atau gobakan bagaimana? Dia mau buka atau tidak? Ya, silakan. Mau dipaksa juga bisa. Ada yang mau buka? Oh, tidak ada. Ya, jadi di sini kembali dengan kontrol yang menurut Dr. William Glasser, di sini ilusi yang selama ini ada di sekitar kita untuk guru, ilusinya itu seperti ini, guru mengontrol murid, ya. Jadi biasanya itu kita sebagai guru kita memberikan suatu perintah dan murid mengikuti kita, ya, mau melakukan apa yang kita suruh ke mereka. Nah, itu mereka mau melakukan karena tergantung pada kontrol diri, mereka mau mengikuti apa yang kita lakukan. Kemudian ilusi berikutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ini kita juga lakukan sebagai seorang guru, ya, kita membuat perasaan bersalah
Selanjutnya, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat dan mereka sendiri dan kita juga sendiri. Ya, jadi dalam perubahan paradigma stimulus respon yang sesungguhnya memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri, baik itu murid maupun seorang guru. Ya, selanjutnya, nah di sini ada yang berbeda. Ya, kemudian lanjut perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan yang seharusnya semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu perbuatan yang tidak baik atau yang baik. Ya, pasti semuanya mempunyai tujuan. Nah, ini yang paling penting. Orang lain bisa mengontrol saya yang seharusnya aturan. Selanjutnya apalagi dengan kata disiplin, aturan, apalagi berkaitan dengan kata disiplin. Tadi ada aturan, taat, disiplin. Ada lagi konsisten. Oke, baik ya. Jadi di sini disiplin itu berarti suatu cara yang dilakukan seseorang supaya dia memperoleh suatu kepatuhan, ya. Dan di sini disiplin yang mereka yakini dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Nah, mari kita lihat kembali tentang disiplin positif, penerapan disiplin positif yang ada manusia. Nah, di sini ada 3. Nah, menurut Janet Gosen ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri kita sendiri. Nah, baik, mari kita ketiga, oke. Ada yang berada di posisi pertama, melakukan sesuatu hanya karena untuk mendapatkan, untuk menghindari hukuman, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya, semoga kita semua sudah berada di posisi yang ketiga, ya. Tapi terkadang kita juga motivasi intrinsik. Inilah tujuan dari disiplin positif. Ya, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama berefleksi. Bila di sekolah tidak mengharuskan guru datang tepat waktu, tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan karena tugas dan tanggung jawab berarti sudah berasal dari dalam diri, ya, dari motivasi kita sendiri. Yang kedua, mari kita lihat bersama-sama dari ketiga jenis motivasi yang tadi, motivasi manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah kita? Hukuman lebih tepatnya. Nah, selanjutnya di sini atau tiba-tiba dilakukan pada saat itu juga. Ya, contohnya misalkan ada murid yang menggunakan sepatu yang warna data yang umumnya dapat diukur. Nah, di sini dari penjelasannya tadi, ya, kita bisa membedakan perbedaan dari hukuman dan konsekuensi itu. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, sedangkan untuk konsekuensi sesuatu yang seharusnya terjadi. Dan untuk hukuman biasanya membuat anak itu merasa marah. Membedakan hukuman dan konsekuensi. Kira-kira data yang pertama, mencatat Hukuman karena itu harus diketahui oleh seorang guru, sedangkan murid tidak bereksekusi. Oke. Karena hanya diketahui oleh guru dan murid tinggal mengikuti saja. Ya, di sini murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah.
Ya, konsekuensi masih ada hubungannya ya, berarti dia bertanggung jawab. Selain termasuk konsekuensi atau hukuman. Kita lihat ada hubungannya atau tidak. Konsekuensi ya, masih ada hubungan lagi dengan ya. Ya, karena ini materi baru ini, ya. Ya, saya waktu baru mendapatkan materi ini merasa tertambah saya, ya, dihukum oleh penghargaan, ya. Karena terkadang kita di dalam kelas, ketika seorang anak misalkan mendapatkan nilai yang tinggi, biasanya kan kita memberi penghargaan, ya. Kita berikan reward seperti itu. Nah, di sini penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi dorongannya dari luar, dari eksternal, dan ini akan terjadi ketergantungan dari murid itu sendiri. Ya. Jadi dihukum oleh penghargaan di sini ada 8, yaitu pengaruhnya bisa jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Kemudian penghargaan itu dia bisa sifatnya menghukum, dan penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ya, di sini penghargaan merusak hubungan, bisa saja merusak hubungan antara murid itu dengan guru, dengan murid dengan murid. Ya. Ya, sekarang kita masuk pada bagian restitusi. Ya, pada bagian ini yang Bapak Ibu tadi katakan masih merasa asing. Nah, restitusi itu adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dalam restitusi di sini guru memfasilitasi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan bersama dengan mereka mencari solusi dari kesalahan yang diperbuat oleh murid. Dan restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Ya, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, dan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan restitusi diri itu adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid untuk berbuat salah pada kelompoknya. Ya, selanjutnya ini dari kesimpulan dari disiplin positif. Nah, dari tujuan disiplin positif itu, yang pertama, untuk menanamkan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Yang kedua, murid tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Jadi dalam melaksanakan disiplin positif ini berasal dari dalam diri murid itu sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Dan yang ketiga, murid akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang dimaksudkan tadi supaya dia dapat disiplin positif ini dalam jangka waktu yang panjang. Nah, untuk materi selanjutnya tentang kebutuhan dasar akan dilanjutkan oleh Ibu Juliana. Ya, terima kasih. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Kami bertiga, saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari ibu-ibu dan ya bapak-bapak ibu PPL calon guru. Ya, kalian juga nanti akan menuju ke sini juga. Ya, terima kasih atas kerjasama kita semua.
Jadi ada yang bersama-sama dengan murid dan ada yang bersama dengan rekan-rekan sejawat di sekolah. Ya, seperti yang kita lakukan bersama. Ya, jadi sebenarnya kami di sini merasa sangat bersyukur karena kami satu angkatan itu 3 orang langsung, jadi bisa kolaborasi. Ya, kasihan yang di sekolah-sekolah lain itu ada yang 1 guru, 1 CTP saja, jadi dia libas dari awal sampai akhir. Ya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Selamat sore. Ya, sekarang kita masuk pada bagian restitusi. Ya, pada bagian ini yang Bapak Ibu tadi katakan masih merasa asing. Nah, restitusi itu adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dalam restitusi di sini, guru memfasilitasi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan bersama dengan mereka mencari solusi dari kesalahan yang diperbuat oleh murid. Dan restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Ya, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, dan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan restitusi diri itu adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid untuk berbuat salah pada kelompoknya. Ya, selanjutnya ini dari kesimpulan dari disiplin positif. Nah, dari tujuan disiplin positif itu, yang pertama, untuk menanamkan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Yang kedua, murid tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Jadi dalam melaksanakan disiplin positif ini berasal dari dalam diri murid itu sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Dan yang ketiga, murid akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang dimaksudkan tadi supaya dia dapat disiplin positif ini dalam jangka waktu yang panjang. Nah, untuk materi selanjutnya tentang kebutuhan dasar akan dilanjutkan oleh Ibu Juliana. Kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu sudah paham. Bapak Ibu sudah memenuhi satu kebutuhan dasar. Oke, baik. Ada kasus ibu Ambar, guru wali kelas 10 tata busana di SMK. Pelita hati sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Andi. Beberapa teman sekelasnya telah datang padanya dan mengeluh Andi seringkali mengganggu mereka ketika belajar di kelas. Jika
dunia ini dan ada perasaan aman. Lanjut, kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan kasih sayang. Kita semua butuh kasih sayang, karena kasih sayang inilah yang membuat kita selalu bertahan menghadapi segala situasi. Apa itu kebutuhan kasih sayang? Kebutuhan disayangi, kebutuhan diterima di komunitas kita, kebutuhan kasih sayang dari orang-orang terdekat dari kita, bahkan dari kelompok-kelompok yang ada di sekitar kita. Iya, kadang siswa kita menarik perhatian, melakukan hal karena pengen disayang. Oke, lanjut. Nah, berikutnya adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini ada hubungannya dengan kekuatan, pencapaian sesuatu yang menjadi keterampilan atau komponen dari kita. Jadi kalau kita berprestasi, ada anak didik kita berprestasi, lalu kita kembangkan prestasinya menjadi sesuatu yang menjadi idola, maka salah satu kebutuhannya itu tercapai, yaitu kebutuhan penguasaan. Ketika kita mengajar di kelas, siswa menguasai materi dengan baik, itu terpenuhi kebutuhan penguasaannya. Lanjut. Kebutuhan berikutnya adalah kebebasan. Kita butuh bebas. Bebas dalam arti kebutuhan kita mandiri, otonom, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup kita. Contoh kebutuhan kebebasan. Ketika bertemu dengan siswa kita di dalam kelas, tiba-tiba dia keluar masuk. Kita tanya kenapa kamu keluar masuk? Kebutuhan kebebasan yang dia butuhkan. Mungkin dia pengen situasi belajar yang tidak di dalam kelas. Mungkin dia pengen di luar sekali-sekali, boleh kita penuhi. Yang penting tidak merugikan seluruh anggota kelas lain. Oke, lanjut. Nah, berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Itu adalah kebutuhan untuk mencari, ya, termasuk bermain yang tertawa. Jadi ketika kita mengajar, boleh kita melakukan permainan di dalam kelas, seperti yang kita lakukan tadi, ataupun kita boleh tertawa, namun ada batasnya. Ya, seperti itu. Menciptakan situasi belajar mengajar yang menyenangkan di dalam kelas, karena itu adalah salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Lanjut. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas, apa yang Anda pikirkan ketika mendengarkan kata keyakinan dan kelas? Keyakinan kelas. Nah, kesepakatan kelas, oke, benar. Ya. Kesepakatan kelas, jadi ada sesuatu hal yang kita sepakati, kita yakini bersama dengan murid kita di kelas. Oke, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Apa sih bedanya antara keyakinan dan peraturan? Ada yang bisa menjawab, boleh? Oke, silakan. Peraturan kelas guru yang membuat, sedangkan apa namanya tadi? Keyakinan. Kesepakatan antara siswa dengan guru. Iya, benar. Kalau keyakinan kita melibatkan anak-anak didik kita untuk meyakini bahwa apa yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Tetapi kalau peraturan, guru sendiri yang menciptakan, tidak melibatkan siswa. Akhirnya peraturan itu mudah dilanggar oleh anak didik kita. Oke, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Dan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat?
tidak di kelas. Jangan mulai di kelas. Maksudnya positifnya kita harus berjalan di jalan yang tepat. Iya. Karena ada nilai keselamatan di situ yang harus kita penuhi. Oke, lanjut. Ingat kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Iya. Jadi apa yang menjadi kesalahan yang sering dibuat siswa kita, itulah yang menjadi kita jadikan keyakinan kelas kita. Yang kedua berikutnya itu juga kalau banyak anak-anak didik kita sulit mengingatnya. Tetapi kalau sedikit saja mereka akan ingat. Oh, kita tidak boleh terlambat. Kita harus tepat waktu. Tidak boleh terlambat berarti harus tepat waktu. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah, yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah kita. Berikutnya masih ada pembentukan keyakinan kelas. Ini semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Kita melibatkan anak-anak didik kita. Apa yang kita yakini? Kita ajak mereka untuk menyampaikan, oh ini dulu ya ketika belajar suka keluar masuk, berarti kita catat. Lalu kita ubah dia nanti ke dalam untuk ya positifnya di mana. Ya, jangan terlalu banyak. Oke, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jika keyakinan kelas yang kita sudah tetapkan tadi sudah dipenuhi baik dengan anak didik kita, boleh kita tinjau kembali, kita ganti dengan keyakinan yang baru, sehingga setiap perilaku anak-anak kita yang negatif akan berubah menjadi positif. Ya. Oke, ini contoh keyakinan kelas. Ini sudah ada di kata ada ya. Saya ambilnya dari jendela. Ini saya tidak tahu kelas berapa. 11-2. Ada palingnya yang dibuka ya? Ibu Anton. Ya, ini salah satu keyakinan kelas yang mereka sudah buat, ada 7. Salah satunya hadir tepat waktu. Yang ini dikatakan negatifnya tadi jangan terlambat. Positifnya tepat waktu, hadir tepat waktu. Ini ada contoh di sebelahnya lagi, ada 5. Selalu bersikap positif, artinya begini tidak mengganggu teman, tidak merusak barang-barang yang ada di kelas, dan tidak membawa sampah sembarangan. Itu masuk di situ. Ini contoh. Bapak Ibu bisa terapkan nanti di semester berikutnya. Silakan. Untuk posisi kontrol akan diperjelas oleh Ibu Abigail. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai posisi kontrol restitusi. Nah, di sini ada 5 posisi guru dalam menegakkan disiplin positif di sekolah. Apa saja kira-kira posisi tersebut? Dan manakah posisi yang kita tempati sebagai guru? Di sini saya akan menjelaskan 5 posisi kontrol guru ini, dan kita akan lihat bersama kira-kira yang biasa kita terapkan di kelas kita, bahkan di luar kelas itu kita ada di posisi kontrol yang mana? Kita lihat bersama ya. Yang pertama di sini posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, ini posisi sebagai gambaran. Siapa nih yang sering melakukan hal ini? Nah, pasti pernah ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Ada juga posisi kontrol sebagai teman. Ada posisi kontrol sebagai pemantau dan manajer. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru yang biasa tanpa kita sadari kita sudah lakukan. Dan ini tidak menetap. Artinya tidak selalu mulai dari 1, 2, 3, 4. Bisa saja dari bawah. Tapi melalui kegiatan kita hari ini diharapkan agar kita bisa mengerti yang seharusnya kita lakukan itu posisi kontrol yang mana. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan jawaban itu dan bisa kita lakukan. Nah, kita lihat yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, di sini biasa guru pada posisi kontrol ini merasa bahwa dia percaya bahwa cara yang dia lakukan itu sudah yang terbaik. Dengan menghukum, itu adalah hal yang terbaik untuk menyatakan bahwa anak tersebut bisa mematuhi dengan cara menghukum, bisa menyatakan akan kesalahan yang dia lakukan. Kemudian pada posisi kontrol penghukum, guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal seperti patuhi aturan saya. Terkadang kita lihat anak-anak sudah terlambat mulai kasih kata-kata yang
penghati buat dia di situ. Dan kira-kira untuk posisi kontrol sebagai penghukum, nanti anak-anak akan merasa apa yang akan dirasakan oleh anak-anak yang biasa kita terdekat. Ya pasti anak akan malah semakin kesal, marah, tidak suka sama kita. Kemudian kita lihat untuk posisi kontrol yang berikutnya, yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tidak seperti hukum tadi ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang itu merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau merasa rendah. Kata-katanya itu seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Tapi nadanya lembut, tapi kesannya itu membuat siswa merasa benar-benar merasa bersalah. Nah, untuk posisi kontrol ini juga, jika kita terapkan dalam penyelesaian masalah dengan anak-anak, itu anak-anak juga lebih sering tidak akan menyadari bahwa benar apa yang kita lakukan itu salah. Jadi ini kurang tepat yang harus dilakukan. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, di sini saya lihat untuk tingkatan SMA itu saya melihat banyak guru yang melakukan posisi kontrol ini. Dan ada hal-hal positif karena mereka kan sudah dewasa. Kita tidak mungkin mau marah mereka terus menerus karena mereka bukan lagi anak SD. Kalau untuk penghukum dan pembuat rasa bersalah itu banyak ditemukan di tingkatan SD. Tapi kalau untuk di SMA, kebanyakan yang diterapkan oleh teman-teman guru bukan saya. Mereka melakukan hal ini lebih kepada anak buah wali saya. Nah, untuk posisi teman ini, guru menggunakan kalimat persuasif dan nada suara yang ramah untuk mengontrol muridnya. Guru menggunakan humor dan hubungan yang baik dengan murid, menggunakan bahasa yang positif dan jenaka. Kalimatnya seperti ayo bantulah ibu demi ibu nih. Jadi ada hubungan erat dengan mereka. Mereka mau melakukan apa yang kita inginkan. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya yaitu pemantau. Nah, untuk posisi kontrol ini biasanya banyak dimiliki oleh guru yang memang memiliki tingkat kesabaran sangat tinggi. Tapi ini sudah dituntut untuk harus kita miliki. Bahkan ada satu posisi kontrol lagi disebut sebagai manajer. Nah, posisi itulah yang harus kita kejar, bahkan kita lakukan pada sekarang. Untuk posisi pemantau itu posisi berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, menggunakan data, catatan, dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi biasanya kalau untuk posisi ini guru ini pada saat menghadapi seorang siswa yang bermasalah tidak langsung mengintimidasi, tidak langsung menghukum, tetapi menanyakan kira-kira peraturan apa yang melakukan, kemudian sanksi atau konsekuensinya apa, lebih ke menuntut untuk siswa lebih melihat dan menyadari bahwa ternyata yang saya lakukan itu salah. Jadi untuk posisi kontrol pemantau itu lebih kena ke anak-anak pada saat kita menyelesaikan masalah bersamanya. Karena dia akan dengan sendiri akan menyadari benar, saya ternyata salah. Kemudian posisi kontrol yang terakhir yaitu posisi kontrol manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri, kemudian menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan dan memperbaiki kesalahannya dengan kalimat seperti apa yang kita yakini, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Posisi kontrol manajer ini biasa banyak dimiliki oleh kepala sekolah ya. Tapi ini tidak mewajibkan untuk hanya dilakukan oleh kepala sekolah, tapi kita semua juga harus bisa melakukannya. Nah, saya akan mencatat satu video di sini, sekiranya dapat menjadi contoh dan juga bisa lebih menjelaskan bagi kita. Tidak bisa disampaikan, tapi mari kita mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada pada slide kita. Di sini untuk pertanyaan pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi kontrol pada pertanyaan ini yaitu sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya.
Jadi kalau kalimat ini keluarkan itu berarti kita berada pada posisi penghukum. Kemudian pernyataan seperti ayolah lakukan begini Bu atau Bapak. Berarti ini adalah pada posisi kontrol teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti dia ada pada posisi pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah itu adalah salah satu contoh kalimat yang bisa dilakukan oleh guru pada posisi manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Berarti ini masuk dalam posisi penghukum. Baik, tadi telah dijelaskan oleh Bu Bunga tentang restitusi. Dan ternyata untuk melakukan restitusi itu ada langkah-langkahnya yang disebut dengan segitiga restitusi. Kalau kita lihat berdasarkan gambar segitiga ini, kita akan mulai dengan menstabil identitas. Setelah itu, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menyelesaikan masalah, guru yang berperan sebagai manajer atau yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer itu menggunakan 3 tahapan restitusi yang bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kenapa? Seperti kita lihat, kenapa untuk posisi kontrol penghukum, membuat rasa bersalah dan teman, apakah dalam ketiga posisi ini mereka bisa menerapkan segitiga restitusi ini? Menurut Bapak Ibu, apakah bisa? Mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Nah, untuk saat ini kita belum bisa menjawab karena langkah-langkahnya kita belum mengetahui. Setelah saya menjelaskan segitiga restitusi ini, baru kita jawab bersama. Ternyata, jika kita melakukan posisi kontrol yang mana, itulah posisi kontrol yang tepat untuk melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Posisi kontrol yang pertama, segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang dimaksud dengan menstabilkan identitas di sini adalah hal yang dalam segitiga restitusi. Ya, jadi di sini bertujuan untuk identitas yang gagal menjadi identitas sukses. Maksudnya seperti ini. Pada saat siswa bermasalah atau melakukan satu kesalahan, terus kita panggil. Pada saat masih panas-panasnya keadaannya dia, terus kita tanyakan, kenapa begitu? Kira-kira apa responnya? Akan semakin menjadi-jadi ya. Nah, tapi kalau kita tanyakan dengan baik-baik, bagaimana ini? Tadi ibu dengar kamu melakukan hal seperti ini. Nah, semua orang tuh pasti dia berbuat salah. Dan seandainya kalau saya di posisimu, pasti saya juga akan seperti itu. Jadi dia akan semakin tenang. Nah, itu yang disebut dengan menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitasnya. Ya awalnya dia merasa bahwa identitasnya gagal, artinya sudah berbuat salah dan mau apa lagi, gitu ya. Tapi ketika kita menstabilkan identitasnya, kita bisa masuk ke langkah selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita bisa memvalidasinya bahwa tindakan yang dia lakukan ini salah, seperti itu. Nah, setelah identitasnya stabil, barulah kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita lihat dulu ya, salah satu contoh video. Setelah identitasnya stabil, setelah itu kita masuk pada validasi tindakan yang salah. Konsep pada tahapan yang kedua adalah setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan. Maksudnya kita akan menanyakan tindakan yang dia lakukan itu pasti ada alasannya dan tujuannya. Jika kita bekerja sama sesama guru dan saling mengingatkan, saya itu pasti bisa dilakukan oleh semua guru, dan dengan demikian anak-anak
juga akan dilakukan di dalam kelas. Dan jika semua guru melakukan segitiga restitusi, maka itu akan sangat-sangat baik dalam mengatasi setiap persoalan yang dihadapi oleh siswa. Marilah kita berkolaborasi memberikan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Sekian dari kami. Salam. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Kami bertiga saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari ibu-ibu dan ya bapak-bapak ibu PPL calon guru ya. Kalian juga nanti akan menuju ke sini juga ya. Terima kasih atas kerjasama kita semua. Mungkin pada kesempatan berikutnya kami juga masih membutuhkan kerjasama dari Bapak Ibu untuk pemenuhan tugas kami, karena dalam setiap modul itu kami memiliki aksi nyata. Ya, aksi nyata ini ada yang kami buat sendiri, ada yang bersama-sama dengan murid, dan ada yang bersama dengan rekan-rekan sejawat di sekolah. Ya, seperti yang kita lakukan bersama. Ya, jadi sebenarnya kami di sini merasa sangat bersyukur karena kami satu angkatan itu 3 orang langsung, jadi bisa kolaborasi. Ya. Kasihan yang di sekolah-sekolah lain itu ada yang 1 guru, 1 CDP saja, jadi dia libas dari awal sampai akhir. Ya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Selamat sore.